Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar manajemen. Kami akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alisa Salma. Saya Farhan Fajar Sidik. Saya Riza Amalia. Pembahasan pertama di sini kami akan membahas definisi manajemen. Menurut Mary Parker Follett pada tahun 1997, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain. Definisi manajemen. Secara umum, manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris manage yang artinya mengatur. Secara istilah, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Fungsi manajemen ini terdiri dari yang pertama itu planning atau perencanaan. Di fungsi ini terdiri atas menetapkan tujuan, mencari strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen untuk mengatur dan menyusun pekerjaan menggunakan metode 5W+1H. Selanjutnya ada memimpin atau leading. Fungsi memimpin dengan metode memberi motivasi, membantu menyelesaikan konflik kelompok kerja, dan mempengaruhi individu atau tim saat mereka bekerja. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Fungsi yang mengevaluasi jalannya apakah kegiatan sesuai dengan rencana atau tidak. Selanjutnya ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah pengukuran seberapa efisien dan efektif manajer menggunakan sumber daya untuk memuaskan konsumen dan mencapai tujuan organisasi. Adapun pengertian dari efisien sendiri adalah mengukur seberapa baik penggunaan sumber daya. Efektif adalah mengukur kesesuaian tujuan yang dipilih dan tingkat pencapaian. Selanjutnya ada tingkatan manajer. Pertama, top manager atau manajer puncak, bertugas untuk menargetkan tujuan organisasi dan membuat kebijakan operasi. Kedua, ada middle manager atau manajer menengah yang bertugas untuk menerapkan kebijakan organisasi dan mengawasi manajer tingkat di bawahnya. Yang terakhir, ada first line manager atau manajer baris pertama, yaitu bertugas langsung mengawasi aktivitas karyawan. Selanjutnya ada keterampilan manajer. Pertama, technical skill atau keterampilan teknik, yaitu memahami teknik apa saja yang dibutuhkan organisasi, seperti mengoperasikan sistem dan cara menaikkan pemasaran atau penjualan. Kedua, ada conceptual skill atau keterampilan konseptual, yaitu seorang manajer harus dapat merancang ide-ide dan menemukan solusi kreatif sesuai keadaan atau kondisi organisasi. Ketiga, diagnosis skill atau kemampuan untuk mendiagnosis. Seorang manajer harus dapat memberikan respon yang terbaik sesuai keadaan organisasi saat itu. Keempat, ada communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Seorang manajer harus terampil dalam berkomunikasi maupun di tingkat atas atau tingkat bawah. Kelima, ada time management skill atau keterampilan mengatur waktu, yaitu seorang manajer harus mampu memprioritaskan pekerjaannya dan menyelesaikannya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Decision making skill atau keterampilan membuat keputusan, yaitu seorang manajer harus mampu memahami masalah dan membuat keputusan yang sesuai, yang menguntungkan perusahaan ataupun menguntungkan klien. Oke, selanjutnya adalah peranan manajer. Menurut KBBI, manajer adalah seorang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu dan memacu laju perkembangan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Henry Mintzberg, peranan manajer ada 3. Yang pertama, peranan pribadi, diantaranya itu peranan kepala dan peranan pemimpin. Yang kedua, peranan informasional, diantaranya adalah ada peran monitor, terus peran desk monitor. Terus yang terakhir ini peran pembuat keputusan. Terus yang terakhir ini adalah tantangan manajemen. Tantangan manajemen kebagi menjadi 2, ada yang internal dan eksternal. Yang internalnya itu kebagi lagi menjadi 4, diantaranya tidak ada dukungan dari pemimpin dan kurangnya manajemen perubahan.
Terus mengukur kesalahan pemimpin untuk manajemen. Terus pemimpin memandang teknologi sebagai solusi. Dan terakhir itu karyawan tidak mempercayai prosesnya. Terus yang eksternal diantaranya nih ada politik dan hukum ya. Contohnya kebijakan pemerintahan pusat atau kebijakan hukum nasional atau internasional dan kebijakan negara lain. Contohnya seperti diadakannya diberlakukannya kebijakan cukai pada plastik mengakibatkan banyak produsen plastik turun omsetnya. Terus yang kedua demografi. Demografi itu contohnya seperti usia, gender, ras, tingkat pendidikan dan lain-lain. Contohnya meningkatnya jumlah penduduk pada usia produktif sehingga mengakibatkan itu banyaknya pengangguran. Terus yang terakhir itu ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, perubahan pendapatan, dan perubahan siklus bisnis. Contohnya kayak gini, di suatu daerah itu perekonomiannya lagi sedang lesu dan daya beli masyarakatnya itu menurun, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut jadi sulit. Baik, setelah presentasi kami tadi, kami dapat menarik kesimpulan itu, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain. Manajemen ini sangat berkaitan dengan organisasi. Fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen juga membantu suatu organisasi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tidak lupa pula terdapat keterampilan dan tingkatan-tingkatan manajerial. Selain itu, ada juga peranan manajer dalam mengatur suatu organisasi. Tak dapat dipungkiri, pasti terdapat tantangan manajemen baik melalui faktor internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.